Halo, selamat malam rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, teman-teman dimanapun kita berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya dilancarkan, berkecukupan, dan terima kasih sudah mengikuti bagi yang sudah mengikuti channel saya di sini. Kali ini kita akan membahas atau mungkin lebih saya mengingatkan tentang pelaporan SPT. Jadi ini udah bulan 4, akhir bulan 4 tanggal 26 tepatnya 26 April, dimana bulan ini adalah bulan terakhir untuk melakukan pelaporan SPT tahunan, baik itu orang pribadi maupun badan atau perusahaan. Terakhir lapor tanggal 30 April Bapak Ibu. Jangan lupa, jangan sampai kita lupa untuk melaporkan atau terlambat melaporkan SPT tahunan kita, baik yang pribadi maupun badan jika punya perusahaan. Jadi mungkin sebelumnya saya sampaikan sedikit tentang SPT itu apa. SPT adalah surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi intinya SPT itu atau surat pemberitahuan tahunan itu adalah surat pemberitahuan yang berisi tentang penghasilan yang kita dapatkan dalam tahun yang bersangkutan. Penghasilan kita berapa, untungnya berapa, ruginya berapa, lalu ada pendapatan yang dikenakan pajaknya berapa, pendapatan yang tidak dikenakan pajak berapa, lalu pajak yang udah kita bayarkan selama tahun itu berapa dan yang harus kita bayarkan berapa, lalu harta yang kita miliki berapa, utang juga, dan untuk orang pribadi melaporkan daftar susunan anggota keluarga seperti itu. Jadi SPT ini itu yang dilaporkan tadi yang saya sampaikan dan merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak yang mempunyai atau memiliki NPWP, baik itu perusahaan maupun orang pribadi. Keuntungan kalau misalnya kita keuntungan kalau kita lapor SPT tahunan, yang pertama kita terhindar dari denda atau sanksi, di mana kita tahu bahwa sanksi administrasi jika telat lapor atau tidak lapor SPT tahunan bagi orang pribadi adalah 100.000 per satu kali telat lapor atau tidak lapor, dan 1 juta bagi perusahaan yang tidak melaporkan SPT atau terlambat melaporkan SPT-nya, seperti itu. Jadi kita bisa terhindar dari sanksi yang dimaksudkan tadi. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, kita menjaga status NPWP kita tetap aktif. Jadi NPWP ini bisa statusnya aktif, bisa statusnya nggak aktif. Status aktif dan tidak aktif yang membedakan, kalau aktif artinya ada kegiatan yang dilakukan oleh si pemilik NPWP. Artinya ada pekerjaan, ada pembayaran pajak, dan ada pelaporan pajak. Jadi kalau kita lapor SPT, NPWP kita itu pasti statusnya aktif, seperti itu. Kalau misalnya status NPWP nggak aktif, ya NPWP itu nggak bisa kita gunakan kemana-mana. Jadi misalnya kita ada perlu sesuatu, membutuhkan NPWP, nggak bisa dipakai NPWP-nya karena nggak aktif. Lalu keuntungan yang berikutnya, kita bisa memperlancar urusan kita. Dalam hal ini yang saya maksudkan urusan bisnis lah ya. Memperlancar segala urusan bisnis yang membutuhkan NPWP seperti yang saya sampaikan tadi. Contohnya, misal kita melakukan peminjaman ke bank atau leasing atau perusahaan pembiayaan. Jadi kalau kita minjam ke bank atau ke leasing atau ke perusahaan pembiayaan, mereka pasti minta NPWP. Dan bukan hanya minta NPWP, mereka bisa tahu status NPWP itu aktif atau tidak, yang pertama. Yang kedua, mereka juga bisa tahu kita udah lapor SPT secara lengkap setiap tahun atau belum. Minimal biasanya 2 tahun terakhir, seperti itu. Jadi kalau kita ada telat lapor SPT, bukan telat sih, nggak lapor SPT, ya kita nggak bisa minjam, melakukan peminjaman. Jadi mereka, pihak bank itu mau bahwa nasabah atau debitur yang melakukan peminjaman taat pajak juga, seperti itu. Lalu kita
bisa memperlancar kegiatan bisnis kita kalau misalnya kita mau melakukan perpanjangan izin usaha ke dinas terkait di Pemda kita atau pemerintah daerah kita. Ya contohnya setahu saya kalau kita buka usaha itu usahanya ada perpanjangan izinnya. Jadi nggak seterusnya boleh aja gitu. Boleh sih boleh seterusnya, tapi harus diurus ya perpanjangan izinnya. Dan perpanjangan izin itu membutuhkan NPWP. Nah, dan perpanjangan izin ini kan ke dinas terkait ya. Dinas terkait Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi dinas tersebut bisa tahu NPWP kita itu aktif apa enggak, yang pertama. Yang kedua, kita udah lapor SPT secara lengkap setiap tahun atau belum, atau misalnya ada denda atau enggak, atau status NPWP biasanya valid atau tidak valid, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bayarnya lancar, lalu kita lapornya juga lancar, maka NPWP itu bisa kita gunakan untuk perpanjangan pengurusan izin usaha kita. Jadi menguntungkan lah kalau kita patuh pajak ya, kita lapor SPT, kita bayar pajak, seperti itu. Oke, jangan lupa terakhir 30 April jangan sampai kena sanksi, kita kena denda, dan urusan kita yang butuh NPWP yang lainnya nanti terhambat gara-gara kita tidak lapor SPT. Baik, sekian dulu, terima kasih Bapak Ibu rekan sekalian. Bantu channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share agar channel ini berkembang. Saya terus semangat memberikan info-info yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat malam.